Salam Bapak Ibu, selamat merayakan Natal dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di perayaan malam Natal 24 Desember 2024. Terambil dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14 dan epistel dari kitab Mika pasal 7 ayat 18 sampai 20. Diikat oleh topik atau tema kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, halalasni roha godang tu saluhut bangso. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20 adalah Gembala-Gembala. Khotbah kita ayat 8 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita pada malam perayaan Natal 24 Desember 2024, diikat oleh topik atau tema kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Halalasni roha godang tu saluhut bangso. Saudara, saat ini kita patut menaikkan pujian syukur karena sudah memasuki masa perayaan Natal kelahiran Yesus Kristus. Inilah masa-masa dari hari-hari yang selalu dinantikan oleh semua orang Kristen, yakni tibanya hari peringatan kelahiran Sang Juru Selamat. Meskipun sudah banyak orang yang melakukan momen perayaan kelahiran Yesus, meski masih pada masa-masa Advent keempat, ketiga, kedua, bahkan di masa Advent pertama pun sudah ada. Tetapi sesuai dengan kalender gerejawi, masa perayaan kelahiran Yesus itu adalah sesudah menjalani masa-masa persiapan menjelang Natal yang kita sebut Advent. Saudara, di saat perayaan malam Natal 24 Desember 2024 ini, kita akan merenungkan peristiwa kelahiran Yesus yang didasarkan pada Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Nats ini berbicara tentang datangnya secara fantastis seorang malaikat menemui para gembala-gembala di padang Efrata dekat dengan kota Betlehem. Perlu kita ketahui bahwa peristiwa fantastis datangnya malaikat menemui para gembala-gembala di padang Efrata ini hanya ditulis oleh penginjil Lukas saja. Tidak ditemukan dalam ketiga-tiga Injil lainnya, Matius, Markus, dan Yohanes. Saudara, siapa dan bagaimana kehidupan para gembala yang dikunjungi oleh malaikat ini untuk memberitahu kabar kelahiran Sang Juru Selamat ini?
Para gembala termasuk golongan masyarakat atau komunitas, kelompok orang yang tidak diperhitungkan, yang disepelekan, direndahkan. Mereka dipandang sebagai kaum marginal, terpinggirkan. Profesi sebagai gembala di masa itu dianggap sebagai pekerja kasar. Namun, dari segi tugas dan tanggung jawab, mereka harus siap bertaruh nyawa demi menjaga keselamatan kawanan domba, baik menghadapi binatang-binatang buas maupun pencuri ternak ataupun binatang ternak yang lari dari kawanan domba. Selain itu, apresiasi dan sikap hormat masyarakat Yahudi terhadap para gembala ini tidak ada sama sekali, Bapak Ibu. Karena kehidupan sebagai gembala dianggap kurang penting, kurang berharga. Namun di pihak lain sebaliknya, di mata Tuhan sendiri, justru mereka, para gembala-gembala inilah yang pertama sekali yang diprioritaskan, diutamakan Tuhan, mendapat berita tentang kelahiran Yesus. Wah, luar biasa tuh. Mari kita lihat Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14 ini. Pada ayat 8 sampai 10, ketika malaikat menemui para gembala di waktu malam, malaikat itu langsung tahu keberadaan para gembala itu yang dihantui oleh rasa takut yang mendalam. Itu sebabnya di saat menyapa para gembala itu, malaikat itu memberi penguatan dengan berkata, "Jangan takut." Kenapa jangan takut? Malaikat itu sedang membawa berita kesukaan. Berita kesukaan, Bapak Ibu. Dalam bahasa Yunani itu disebut Evangelion, Injil, Baritalas Niroha. Itulah yang disebutkan di sini, kesukaan besar. Yang bukan saja hanya untuk para gembala, tetapi untuk seisi bumi ini. Pada ayat 11 dipertegas apa yang sedang terjadi. Disebut di sana, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Siapa yang lahir itu? Ada 3 sebutan atau gelar dari kepribadian yang lahir itu saat itu disebut. Pertama, dialah juru selamat. Dalam bahasa Yunani, soter, yang artinya penyelamat, penolong. Dan hal ini menunjuk bahwa Yesus yang lahir itulah yang menyelamatkan dunia dan manusia. Kedua, dialah Kristus. Dalam bahasa Yunani disebut Kristos, dan dalam bahasa Ibrani itu disebut Mesias atau Al-Masih dalam bahasa Arab, yang berarti diurapi. Ini mau menjelaskan bahwa dia akan menduduki jabatan nabi, imam, dan raja sekaligus. Dan ketiga, dialah Kyrios, Tuhan Allah. Maksudnya kata Kyrios atau Kristus itu adalah Kristus yang dijanjikan Tuhan Allah, yang datang dari sorga ke dalam dunia ini. Kemudian pada ayat 12, kelahiran juru selamat itu disebut dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara, ini melukiskan realitas pribadi dari Yesus, Sang Juru Selamat yang lahir itu begitu sederhana, begitu rendah hati, dan tidak beda dari manusia-manusia biasa. Bahkan lebih rendah kelahirannya dari manusia biasa. Terbaring di dalam palungan, Bapak Ibu. Mana ada manusia biasa yang lahir dalam palungan toh? Hanya Yesus. Namun meski lahir di tempat yang hina dan kotor seperti itu, justru dia dikawal oleh parade sejumlah besar malaikat yang sambil mengumandangkan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Sebutan yang paling sering kita dengar, Gloria in excelsis Deo. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, itulah intisari dari khotbah kita di perayaan malam Natal 24 Desember 2024 yang diikat oleh topik atau tema kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa pengajaran khotbah ini bagi kita saat kita merayakan Natal ini, Bapak, Ibu? Pengajaran pertama, kelahiran Yesus membawa kesukaan besar dan mengusir rasa takut.
Saudara, salah satu yang harus kita pahami di saat merayakan Natal ialah bahwa proklamasi Natal dimulai dari kedatangan malaikat kepada para gembala-gembala di padang Efrata. Sebagaimana khotbah ini yang mengatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, pernyataan ini sangat penting dalam seluruh kehidupan manusia di sepanjang zaman dan waktu. Kenapa? Karena sejak kejatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa di Taman Eden dulu, maka terjadi hal-hal yang sangat fatal, merusak kehidupan manusia. Antara lain, terjadinya atau rusaknya persekutuan, rusaknya hubungan kepada Allah. Manusia itu dipenuhi oleh rasa takut, biar niroha dalam bahasa Batak. Hilanglah damai sejahtera dan kebahagiaan. Nah, itulah akibat dosa. Jadi dosa itu mengakibatkan hal-hal fatal dalam keseluruhan hidup manusia, terutama menyebabkan rasa takut. Saudara, rasa takut atau biar inilah yang terus-menerus menghantui, mendera seluruh kehidupan manusia. Dari generasi ke generasi hingga saat sekarang kepada kita, Bapak Ibu. Wah, banyak yang membuat hidup kita dilanda oleh rasa takut saat ini toh. Nah, mulai anak-anak sampai dengan kita, para orang tua. Anak-anak dilanda rasa takut, baik di rumah, di sekolah, atau di saat mereka berada di mana-mana. Orang-orang muda juga takut. Banyak hal yang membuat para pemuda-pemudi kita, ya kuliahnya tidak selesai-selesai. Sudah sarjana pun juga belum dapat kerja, mereka takut. Sudah kerja pun di PHK, takut. Persoalan lain juga kita temukan dalam kehidupan para pemuda kita, tidak mendapat jodoh yang pas misalnya. Nah, semua ini melahirkan rasa takut bagi orang-orang muda, Bapak Ibu. Nah, demikian juga suami dan istri takut. Kenapa? Jangan-jangan ada orang ketiga, orang lain yang merusak hubungan mereka. Juga takut memikirkan kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak bisa terpenuhi. Inilah menjadi penyebab rasa takut kita. Nah, tidak semua hal yang bisa kita sebutkan di sini. Pokoknya, ada 1001 macam yang membangkitkan rasa takut kita di dunia ini tuh. Khususnya di zaman sekarang, di saat kita menjalani hidup di zaman maju. Sudah canggih, sudah modern sekarang. Banyak yang membuat kita cemas, bingung, ragu-ragu akan kehidupan, akan masa depan kita. Hidup manusia serba takut. Miskin pun takut, kaya pun takut. Nah, sudah bekerja pun takut. Apalagi tidak bekerja juga sangat-sangat takut. Punya uang takut, tidak punya uang juga gemetar, takut, bingung. Ya. Sama seperti ketika malaikat mendatangi para gembala dan langsung mengetahui rasa takut menghantui mereka, maka Bapak Ibu, dan saya, saudara kita semua yang juga dipenuhi oleh rasa takut itu, diketahui malaikat itu. Dan Tuhan sekarang berproklamasi kepada kita, menyerukan kepada, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa artinya itu? Orang yang sudah menerima kelahiran Yesus itu, Bapak Ibu, dalam dirinya dilarang takut. Sekali lagi, dilarang takut. Apabila kita sudah menerima dan Yesus sudah lahir dalam diri kita masing-masing, maka damai sejahtera itu akan terwujud, akan memenuhi kehidupan kita. Tuhan itu yang lahir dalam diri kita akan masuk dan mengisi seluruh bagian-bagian hidup kita. Nah, kalau Yesus sudah lahir dalam diri kita, Bapak Ibu, maka menurut Yohanes 1 ayat 14b, dan diam di antara kita. Kata diam itu diterjemahkan dari kata Yunani eskenosen, artinya berkemah, bekerja, bertukang. Tuhan itu bekerja merawat sifat-sifat dan karakter kita, menjagai, mengawasi diri kita. Itu artinya diam di antara kita, eskenosen. Nah, kalau Yesus sudah diam, eskenosen dalam diri kita, Bapak Ibu, menjagai diri kita, maka damai sejahtera pun akan terwujud dalam hidup kita.
Yesus itu akan memasuki seluruh bagian-bagian hidup kita. Sehingga kita akan bisa menjaga pikiran kita, menguasai emosional kita, menguasai perasaan kita, dan hidup kita akan penuh damai. Hati kita pun tidak akan terluka lagi, tidak akan patah semangat lagi, tidak akan naik pitam lagi apabila berbagai-bagai hal yang tidak menyenangkan melanda diri kita. Tetapi kita akan merasa enjoy, merasa bersukacita, merasa ada damai sejahtera. Meskipun kita harus menghadapi berbagai-bagai tantangan itu, kalau Yesus sudah eskenosen, sudah berdiam dalam diri kita, sudah lahir dalam diri kita, maka Tuhan itulah yang menjaga, mengaramoti diri kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Natal memberi kita kesukaan besar. Halalasni roha gudang. Inilah buah Natal, sebagaimana topik malam perayaan Natal 24 Desember 2024 bagi kita. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, hari ini, tanda kutip hari ini, Yesus lahir bagimu, bagi kita, bagi orang percaya semua. Saudara, inilah proklamasi pemberitaan malaikat pada para gembala itu. Hari ini telah lahir juru selamat. Nah, kalau dikatakan di sini hari ini, apa maksudnya itu? Kapan? Hari ini. Itu tidak disebutkan di sini nama atau sebutan pada hari ini. Apa hari Minggu, hari Rabu, hari Sabtu, tetapi yang disebut adalah hari ini. Apa artinya sebutan hari ini? Saudara, sebutan hari ini tidak dibatasi oleh ruang, saat, time, hari tertentu, bulan tertentu, tahun tertentu. Tidak. Apalagi bukan juga menunjuk kepada tanggal 25 Desember saja. Istilah hari ini itu menunjuk kepada kehidupan manusia seutuhnya itu, Bapak, Ibu. Kapan dan bagaimanapun hidup kita, maka itu semua menunjuk kepada sebutan hari ini. Setiap kali kita mengatakan hari ini, maka itu menunjuk kepada setiap detik-detik, setiap jam, setiap kita masih diizinkan oleh Tuhan menikmati nafas ini, menikmati hari-hari hidup kita ini, masih ada gerak hidup kita. Nah, kita mengingat akan kelahiran Tuhan Yesus. Kalau disebut hari ini, atau kalau hidup kita masih bergerak, maka kita harus mengingat selalu kelahiran Yesus dalam diri kita sendiri. Nah, artinya setiap kita diizinkan Tuhan tiba pada detik, jam, hari ini, maka ingatlah bahwa Yesus lahir di dalam dirimu. Dan itu bukan pula berarti bahwa setiap hari kita harus berpesta Natal, harus menyanyikan lagu-lagu Natal. Oh, tidak. Bukan berarti setiap hari, setiap saat kita harus berkumpul dan pasang lilin. Enggak. Yang pasti, Yesus harus lahir di setiap saat, di setiap waktu, di setiap hari dalam hidup kita. Yang semuanya itu terwujud di dalam perilaku Kristus dalam diri kita. Ada perilaku Kristus dalam diri kita, Bapak, Ibu. Itulah hari ini. Setiap kita menikmati hari ini, maka Yesus harus lahir dalam diri kita, dalam diri saudara. Amin, Bapak, Ibu. Kalau Yesus sudah lahir hari ini dalam diri kita, maka hari ini akan selalu mengalami kesukaan besar. Halalasni roha gudang, sebagaimana topik malam perayaan Natal 24 Desember 2024 bagi kita. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, Yesus ada bersama dan mendampingi kita setiap saat. Saudara, ungkapan yang dipakai oleh Nabi Yesaya, masih ingat apa yang dipakai oleh Nabi Yesaya? Pasal 7 ayat 14, menubuatkan Mesias yang akan lahir itu sebagai Immanuel. Ini istilah yang dipakai oleh Yesaya pasal 7 ayat 14. Kepada Mesias yang akan datang itu, dia adalah Immanuel. Dan menurut Matius pasal 1 ayat 23, nama Immanuel itu berarti apa? Allah menyertai kita di bawah mandungan kita. Jadi, kalau Yesus sudah lahir di dalam diri orang-orang percaya itu, Bapak, Ibu, dalam diri kita masing-masing, maka setiap kali kita memasuki, sekali lagi, hari ini, atau setiap saat dalam hidup kita ini berlangsung, sebagaimana pengajaran kedua tadi, maka dalam diri kita itu selalu akan ada Immanuel. Selalu Kristus itu ada bersama-sama dan mendampingi kita setiap saat.
Kembali juga diingatkan bahwa kita tidak perlu lagi takut sebagaimana pengajaran pertama tadi. Sebab Yesus atau Mesias atau Immanuel itu sudah bersama-sama kita, mendampingi kita, memberi kita kekuatan, kemampuan dalam menghadapi segala perjalanan hidup kita ini. Bagaimanapun seluk-beluknya itu, Dia atau Yesus atau Mesias yang sudah lahir hari ini bagi kita itu akan ada bersama-sama anak-anak kita, remaja pemuda-pemuda kita pada saat mereka sedang belajar di sekolah, ketika sedang mencari kerja, ketika sedang menunggu pasangan yang pas. Tuhan selalu mendampingi mereka. Dia atau Yesus atau Mesias yang sudah lahir hari ini dalam diri kita, maka Dia juga akan bersama-sama dengan saudara, saya, kita semua, atau siapapun ketika mereka berada di kantornya, di tempat kerjanya, di tempat usahanya, ketika sedang bertiga-tiga, ketika sedang mengendarai, menjalankan mobil, angkot, ketika sedang membawa taksi, dan lain-lain, Bapak Ibu. Makanya tidak perlu takut menjalankan segala hal yang harus kita jalankan hari ini. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dia, Yesus atau Mesias yang sudah lahir hari ini dalam diri kita itu akan senantiasa bersama kita setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada. Dan apapun yang sedang kita tekuni, kita kerjakan, kita pikirkan hari ini, Tuhan bersama-sama kita. Nah, inilah makna Natal bagi kita. Natal merupakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Halalas ni ruagodak tu saluhut bangso. Sebagaimana topik malam Natal 24 Desember 2024 ini. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran keempat, kelahiran Yesus mengarahkan kita dua hal. Memuliakan Allah dan kita akan mendapat damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada ayat 14, bala tentara sorga mengumandangkan nyanyian syukur pada saat kelahiran Yesus, yakni kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Nah, kita lihat kedua-duanya ini. Pertama, kemuliaan Allah. Ini mengandung arti hanya Allah sendirilah yang patut menjadi raja, yang berkuasa, yang pantas dimuliakan. Apapun pekerjaan besar yang dapat kita lakukan, apapun keberhasilan atau prestasi yang dapat diukir oleh orang-orang pintar, oleh saudara, oleh saya, oleh kita semua, maka seluruhnya itu harus kita persembahkan menjadi kemuliaan kebesaran nama Tuhan di surga. Kita diingatkan, jangan ada di antara kita yang mencuri kemuliaan Tuhan. Itu Bapak Ibu. Menjadi kemuliaan dan kebesaran dirinya, kehebatannya. Nah, tetapi arahkanlah semua prestasi-prestasi yang dapat kita perbuat itu untuk kemuliaan Tuhan. Jika saudara sukses, berhasil, dan diberkati dalam hal apapun, pujilah Tuhan. Biarlah segala kemuliaan ditujukan kepada Allah atas keberhasilanmu. Awas dan hati-hati, awasi hatimu dan jiwamu, bahwa di celah-celah kesuksesan kita itu, nah di sanalah juga sudah mengintip iblis bersiap-siap untuk membisikkan rasa banggamu, rasa hebatmu, dan seterusnya mendorong kamu untuk sombong, untuk tinggi hati, bahkan untuk menyepelekan Tuhan, atau seterusnya mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi jangan beri kesempatan buat iblis, jangan beri kesempatan buat iblis Bapak Ibu untuk merusak kemuliaan Tuhan melalui hidupmu. Kemudian kedua, orang yang menerima Yesus sudah lahir dalam dirinya akan mendapat damai sejahtera dan sukacita. Saudara, hidup kita ini penuh dengan pergolakan, pergumulan, dan berbagai-bagai tantangan. Ada suka, ada duka, ada tawa, ada air mata, ada untung, bahkan juga banyak rugi, banyak kecewa dalam perjalanan hidup kita ini. Di mana-mana dan kapan-kapan pun selalu kita dengar berita adanya kematian, ada penderitaan, ada kesengsaraan, ada tangisan dan air mata. Setiap saat kita mendengar jeritan minta tolong, ada yang tersiksa, ada yang dibunuh, terbunuh, ada yang korban-korban teror, ada perlakuan-perlakuan yang melanggar hukum, tata tertib dunia ini Bapak
Bapak Ibu, terus dilanda ketidakpastian hukum, pelanggaran hak asasi manusia, dan lain-lain. Jadi, dunia dan hidup kita dipenuhi krisis damai sejahtera. Hanya Yesus yang lahir di dalam hati kita itulah sumber damai yang sejati, yang pure, yang betul-betul membawa keteduhan batin di saat banyak perusak-perusak damai sejahtera kita itu datang. Jika Yesus sudah ada dalam diri keluarga kita, maka keluarga kita akan berhasil, akan diberi kekuatan, kemampuan, kemajuan, dan keberhasilan dalam menghadapi segala cobaan, tantangan, dan pergumulan hidup. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, sungguh indah berita Natal bagi kita di malam perayaan Natal 24 Desember ini. Sebab hanya dengan kelahiran Yesus dalam diri kita lah maka kesukaan besar untuk seluruh bangsa, halalasni roha gudang tu saluhut bangso, dapat itu terwujud dalam dunia, dalam keluarga, dalam diri kita masing-masing. Dari epistel Mika pasal 7 ayat 18-20, Nabi Mika mengingatkan jemaat Israel dan bahkan kita saat mendengar atau merayakan perayaan Natal ini, berbagai-bagai hal yang telah diperbuat Allah bagi kita. Apa? Tuhan itu berkenan mau mengampuni dosa. 1. 2. Tuhan itu mau memaafkan pelanggaran kita. 3. Tuhan itu menjadikan kita miliknya sendiri. 4. Dia tidak bertahan dalam murkanya bagi kita. 5. Memberi kasih setianya kepada kita. 6. Dia berkenan menyayangi. Dan 7. Angka sempurna. Tuhan itu menghapus kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa-dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Nah, Bapak Ibu, inilah juga yang menyempurnakan sukacita kita di hari Natal ini. Karena terjadi kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Halalasni roha godak tu saluhut bangso. Sebagaimana topik perayaan malam Natal 24 Desember 2024 ini. Selamat hari Natal buat kita semuanya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan. Khotbah di perayaan malam Natal 24 Desember 2024 ini terambil dari Lukas pasal 2 ayat 8-14 agar semakin banyak yang mendapatkan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Halalasni roha godak tu saluhut bangso, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat merayakan malam Natal 24 Desember 2024 bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu di perayaan malam Natal 24 Desember 2024. Tuhan sudah menyuruh malaikat surga mendampingi para gembala, bahkan mendampingi kami orang-orang percaya saat ini, dan membuat hati kami supaya tidak takut dalam menghadapi segala tantangan dan pergumulan. Karena Yesus Juru Selamat itu sudah datang, dan bagi Tuhanlah kemudian kebesaran untuk selama-lamanya, dan bagi kamilah damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, semuanya untuk kemuliaan kebesaran Tuhan. Amin.